Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dasmu87, di mana di sini kita akan selalu membahas tentang pengiriman. Oke sahabat YouTube semua, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kapan kita yang pas mengecek paket ataupun status paket kita di saat kita memesan sebuah paket ataupun mengirim sebuah paket. Jadi kapan waktu yang pas ataupun yang tepat untuk kita cek status paket kita sudah sampai di mana. Oke, bagi sahabat YouTube yang ingin mengetahui tentang status paketnya, simak video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi sahabat YouTube yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini, klik loncengnya agar sahabat YouTube tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar pengiriman yang ada di channel ini. Dimana di sini kita akan membahas seputar pengiriman secara detail dan terlengkap. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, pada kesempatan ini kapan kita mengecek paket kita apabila kita memesan sebuah paket ataupun mungkin kita mengirim sebuah paket ke tempat teman kita. Oke, jadi di saat kita mengirim sebuah paket, mungkin kita sangat ingin paket tersebut sampai ke tempat yang kita tuju, ataupun apabila kita memesan sebuah paket, mungkin kita juga ingin paket kita sampai ke tangan kita dengan cepat dan selamat sahabat YouTube. Jadi bagaimana cara mengecek status paket kita ataupun kapan status paket kita kita cek paketnya sudah sampai di mana. Nah, kita ada cara untuk mengecek status paket dengan cara tracking resi sahabat itu. Jadi apabila kita kirim paket, nomor resi itu harus diminta kepada pengirim sahabat itu. Ataupun kita sebagai pengirim pun kita harus simpan nomor resi sahabat itu agar kita bisa mengecek status paket kita sahabat itu. Nah, kapan kita waktu yang tepat kita cek paket kita sahabat itu? Waktu yang tepat apabila kita kirim paket antar kabupaten sahabat itu. Misalnya kita kirim paket dari kabupaten A ke kabupaten B di dalam sebuah provinsi. Jadi apabila kita kirim dari A sampai B, waktu yang pas kita cek resinya adalah hari ketiga sahabat itu. Ini standarnya hari ketiga sahabat itu. Karena kita targetnya sampai ke rumah kita hari kedua. Tapi apabila hari kedua itu tidak sampai, hari ketiga kita langsung cek resinya, status resinya sudah sampai di mana. Jadi jangan kita lama-lamain, takut nanti paket kita nggak tahu arah kemana sahabat itu. Jadi bagusnya kalau kita kirim paket antar provinsi, antar kabupaten di sebuah provinsi, jadi bagusnya kita cek resinya di hari ketiga sahabat itu. Jangan di hari kedua karena terlalu cepat. Hari kedua gitu kita tunggu saja. Karena batas biasanya kalau kita kirim paket antar kabupaten biasanya 2 hari sahabat itu. Itu kalau kabupatennya dekat, mobilnya dekat, waktu jarak tempuhnya enggak lama, bisa jadi itu hari kedua sudah sampai ke rumah kita sahabat itu. Tapi kalau jarak kabupatennya agak jauh, bisa menempuh waktu sampai 1 hari, biasanya sampai ke rumah kita itu biasanya hari ketiga sahabat itu. Jadi bagusnya kita cek resi paket kita di hari ketiga sahabat itu. Itu yang pertama sahabat itu. Jadi yang kedua, apabila kita mengecek status paket kita antar provinsi. Nah, misalnya kita kirim paket antar provinsi dari provinsi A ke provinsi B sahabat itu kan sudah lumayan jauh juga sahabat YouTube kan. Itu kapan kita cek resinya? Bagusnya kita cek resinya di hari ke-6 sahabat YouTube.
karena biasanya paket tersebut sampainya hari keempat itu kalau misalnya antar provinsi dari provinsi A ke provinsi B biasanya hari keempat kelima itu sudah sampai sahabat itu. Tapi kalau masuk ke kabupaten-kabupaten lagi itu biasanya sampainya di hari kelima sahabat itu. Jadi bagusnya kita cek resinya di hari keenam aja. Hari keempat kelima itu kita tunggu saja karena itu memang waktunya seperti itu. Jadi kita apabila hari keempat, hari kelima itu belum sampai juga, berarti di hari keenam kita langsung cek resinya sudah sampai di mana paket kita. Jadi kalau belum sampai juga di hari keenam, kita bisa langsung hubungi pihak pengiriman yang kita kenal sahabat itu. Ataupun kalau sempat, kalaupun dekat dengan kantor ekspedisi terdekat, kita langsung ke kantor ekspedisi aja agar kita lebih jelas status paket kita sudah sampai di mana sahabat itu. Itu kalau kita kirim paket ataupun pesan paket antar provinsi sahabat itu. Jadi yang satu lagi kalau kita kirim paket nih sahabat itu ya. Ini khusus kota Jakarta sahabat itu. Kalau kota Jakarta itu kan tidak ada biasanya kalau ekspedisi yang ngirim paket antar kota, biasanya dari provinsi A ke kota Jakarta itu biasanya satu kali penerbangan biasanya sahabat itu langsung ke Jakarta. Nah, jadi kalau kita kirim paket ke Jakarta itu biasanya sampainya di hari ketiga sahabat itu. Biasanya kalau kita kirim paket dari sebuah kabupaten nanti menuju ke provinsi satu hari, dari provinsi menuju ke Jakartanya satu hari, bisa jadi itu 2 hari. Tapi kita cek resinya bagusnya di hari keempat. Biasanya hari ketiga pihak ekspedisi akan mengantar paket kita sahabat itu. Jadi apabila hari ketiga belum sampai juga, di hari keempat bisa kita cek langsung resinya sudah sampai di mana sahabat itu. Jadi ini keuntungan kita ngecek resi adalah agar kita bisa selalu melacak paket kita sudah sampai di mana. Jadi nanti apabila ada kendala dengan paket kita bisa langsung tahu sahabat itu. Oh, paket kita sudah sampai di kota kita tapi belum diantar sudah 2 hari. Jadi kita bisa langsung hubungi pihak pengiriman ataupun datang ke kantor pengiriman untuk menanyakan penjelasan tentang paket kita sahabat itu. Jangan sampai ditunggu berminggu-minggu sahabat itu. Nanti mungkin pihak ekspedisi akan susah mencari paket kita. Memang paket kita sampai juga, cuma mungkin agak susah pelacakannya. Jadi bagusnya kalau kita mau nanya paket itulah seminggu ataupun waktu yang tepat di kita untuk mengecek paketnya sahabat itu. Jangan sampai ditunggu berminggu-minggu ataupun sampai bulanan sahabat itu. Itu sangat menyulitkan pihak ekspedisi untuk melacak paket kita sahabat itu. Jadi bagusnya di saat sudah seminggu ataupun seperti yang saya sebutkan tadi di hari keempat, 5 ataupun hari ketiga kalau misalnya antar kabupaten itu langsung dicek resinya. Kalau statusnya sudah sampai, sudah delivery, mungkin ada nomor HP kurir di situ. Sahabat YouTube bisa langsung hubungi kurirnya. Ataupun sahabat YouTube bisa datang langsung ke kantor ekspedisi terdekat sahabat YouTube. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat YouTube, khususnya yang suka ngirim paket ataupun pesan paket melalui orang-orang yang kita kenal sahabat YouTube. Nah, itu aja info pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat YouTube semua. Dan seperti biasa bagi sahabat YouTube mungkin yang mau baru bergabung di channel ini, jangan lupa ikuti channel ini dengan cara subscribe channel ini, klik loncengnya agar sahabat YouTube tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar pengiriman yang ada di channel ini. Dimana di sini kita akan membahas seputar pengiriman secara detail dan terlengkap. Oke sahabat YouTube, salam berbagi di YouTube channel Dasmu 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.